Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kita kelompok satu dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Kali ini materi yang akan kita sampaikan adalah tentang perkembangan intelek sosial bahasa dan bakat khusus yang dialami oleh peserta didik. Kelompok kita terdiri atas Syifa Nazifa, saya Samara Septiani, Tuti Raraswati, dan Wahyu Seno Aji. Kita langsung ke pembahasan pertama. Silakan slide-nya. Perkembangan intelek. Intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang intelijensi, namun makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam berbentuk IQ. Dan hal itu banyak gunanya karena tingkat intelijensi berpengaruh terhadap tingkah laku juga. Seseorang dalam bertindak, terutama dalam menghadapi pada pembentukan sikap mandiri. Sebaliknya, seseorang yang berkemampuan berpikir kurang akan lebih bersikap tergantung pada intelijensinya. Bisa disimpulkan bahwa IQ seseorang, kemampuan berpikir seseorang ditentukan dalam IQ atau intelijensi quality. Next. Kemampuan berpikir atau inteligasi diukur dengan tes tingkat inteligasi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes inteligasi yang terkenal adalah tes Binet-Simon tadi. Hasil tes dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan. Mental age disingkat MA dan umur kalender atau chronological age disingkat CA. Pengukuran tingkat inteligasi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, dengan sebutan Intelligence Question yang disingkat IQ atau perbandingan kecerdasan. Rumusnya adalah IQ sama dengan ME atau mental age per CA atau chronological age dikali 100. Jadi setiap anak biasanya dalam ukuran remaja seperti SMP yang diadakan oleh sekolahnya masing-masing. Dan hal ini bisa dilihat dari tes yang mereka lakukan. Dan setiap anak memiliki IQ yang berbeda. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Sebentar, satu lagi. Apabila tes tersebut diberikan pada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya atau MA sama dengan umur kalender. Maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Anak yang berumur 5 tahun akan didapati nilai acuan di bawah normal. Sebaiknya lagi bagi umur 6 tahun maka IQ anak cerdas. Nah, biasanya tes ini sebelum tes ini dilakukan biasanya selalu ada pertanyaan dulu apakah anak itu berumur sekian atau sekian sehingga akan dites gitu bagaimana anak itu bisa menjawab persoalan tes IQ tersebut. Oke, poin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Yang B ada perkembangan sosial. Sorry ya, suara ada yang ngaji. Perkembangan sosial adalah perkembangan tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perhatian remaja mulai tertinju pada pergaulan di dalam masyarakat dan ia atau mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya sama jenis. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial, ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. C. Ada perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya, dalam sehubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik alat komunikasi dengan lisan, tertulis maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Maaf sih, Pak. Kenapa? Nah, saya lanjut. Ya, bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Anak remaja telah banyak belajar di lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk oleh kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup pada lingkungan remaja masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang perkembangan di dalam keluarga atau bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat, ya, di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Nah, jadi di sini saya menjelaskan tentang perkembangan bahasa ya dalam kehidupan remaja ya. Ya, bahasanya gaul-gaul lah segala macam ya. Namanya perkembangan bahasa dalam lingkungan kehidupan remaja. Next. Siapa yang Dek? Oke, selanjutnya ada bakat khusus. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umur. Misalnya, bakat intelektual umum atau khusus, bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Koni Semiwan DKK 1987. Nomor 2. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bakat menggambar dan sebagainya. Next. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasarkan atas bidang apa bakat tersebut berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, atau bakat olahraga, dan bakat seni, bakat musik, bakat klerikal, bakat guru, bakat dokter, dan sebagainya.
Dengan demikian, maka macam-macam bakat akan sangat tergantung pada konteks kebudayaan. Di mana-mana seseorang individu hidup dan dibesarkan. Mungkin penanaman itu bersangkutan dengan bidang studi, mungkin pula dalam bidang kerja. Kaitan antara bakat dan prestasi. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi, diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Nah, begitulah penjelasan dari perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Kesimpulannya adalah peserta didik memiliki perkembangan yang kita kembangkan mulai dari intelek yang bisa kita tanamkan sedari kecil, dan koherensinya dengan sosial dan bahasa atau bakat khusus tadi ialah semua itu berkesinambungan. Ketika si anak memiliki kemampuan di atas rata-rata atau memiliki bakat khusus, maka dia akan bisa mencapai semua mencapai semua bakat-bakat lainnya dan intelek-intelek lainnya, seperti itu. Dan tugas kita sebagai calon pendidik ialah terus memaksimalkan usaha kita untuk mendorong anak-anak agar bisa berpendidikan dengan baik yang bisa memungkinkan mereka memiliki intelek yang baik, sosial yang baik, bahasa yang bagus, dan bakat khusus yang bisa membuat mereka hidup lebih nyaman dan bahagia. Well, mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.